Oke, halo, selamat datang di part ke-10. Jadi pada kali ini kita udah masuk texturing. Jadi kita mulai texturingnya dari kotak serial box dulu lagi. Oke, ini akan ngawali semuanya. Nah, aku baca briefnya singkat dan aku masih nggak paham kayak apa sih yang dimau sama bapak E. Kayak color texture map, terus habis itu logo, itu aku nggak terlalu paham, jujur. Tapi aku paham gimana caranya bikin efek emboss sama efek spot UV, which is yang kita udah bikin ya ini, efek spot UV. Nah, eh, di video kali ini aku nggak akan terlalu ngikut brief. Aku cuma akan nunjukin gimana caranya bikin emboss. Terus sisanya aku biasanya aku bakal ngasih apa yang aku specialize yaitu di bagian shading. Kalau misalnya kalian bingung kenapa kayak gini di shading, pertama-tama aku juga nggak bisa jelasin satu persatu, which is karena shading ini membingungkan. Aku sarankan adalah kalau misalnya kalian benar-benar tertarik untuk belajar shading ini, kalian silahkan cari video sendiri terkait tentang shading ini. Aku hanya nunjukin apa namanya step by step gimana caranya supaya bisa dapat sesuai dengan ketentuan UTX. Kalau misalnya kalian nggak paham, nggak, it's okay. Kalau apa namanya, kadang memang shader itu sesuatu yang sebenarnya kayak ya sudah dihafal untuk bikin-bikin kayak gini. Nggak, dan itu nggak masalah. Kalau kalian nggak hafal, kalian bisa nyari tutorial-tutorial lagi kayak gitu. Itu bahkan Pak Jeki sudah bilang kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja. Jadi kan kita material yang dikasih texturing itu cukup yang outside. Yang inside nggak perlu. Jadi yang outside, kita kan ada sudah seperti ini. Ya, ini kan buatannya kita untuk UV kan. Nah, aku pertama-tama kalau nggak salah sebelum kita mulai, aku mau minta ke kalian untuk ini. Kalian ke edit, ke preference, sudah. Terus kalian ke add-on ini, cari yang namanya Node Wrangler. Cari yang namanya Node Wrangler, Node Wrangler, Wrangler. Nah, terus kalian centang gitu. Udah, kalau gitu sudah selesai. Nah, sekarang Node Wrangler ini tuh kayak gimana? Itu tujuannya sebenarnya sangat membantu untuk sebenarnya kayak sebutannya untuk mapping. Nah, jadi ini kan kita sudah kasih image texture. Nah, sekarang kita kepingin sebenarnya untuk lebih ngepaskan lagi UV mappingnya ini dengan objeknya. Karena itu kita Ctrl T kayak gitu. Nah, which is nanti dia akan nyesuaiin UV vektor dengan UV kayak gitu. Ini berlaku untuk semua tekstur lainnya. Jadi aku bakal sering juga pakai Ctrl T untuk nambahin tekstur koordinat sama mappingnya kayak gitu di tekstur ini. Nah, sudah sejauh ini kita sudah dapat tekstur specular map kayak gitu. UV map ini specular mapnya kayak gitu. Sekarang kita mau dapat efek emboss kayak gitu, which is ada beberapa cara. Kalian bisa pakai namanya displacement map. Gitu, namanya tutorialnya displacement map. Jadi ada di sini kalau nggak salah. Display sini. Tapi aku nggak akan pakai itu untuk sekarang. Dan so far dari kalau misalnya kita mau nyampe apa namanya emboss itu kita pakai bump maps. Nah, bump maps ini kayak gimana? Jadi di sini di prinsipal BSDF itu ada yang namanya normal. Nah, normal ini kalian tarik ke kiri, gini, terus kalian cari bump. Nah, ini. Oke, dari bump ini, kita akan pilih height. Height, height ini tinggi, ketinggian ini. Terus kita cari image texture, color. Dan kita masukkan gambar yang sama seperti yang Kellogg's. Nah, ini. Jadi, terus kita kontrol T lagi, kayak gitu. Nah, apa bedanya? Di sini kita kelihatan kayak udah ada muncul efek embossnya begitu. Untuk menguranginya ya kalian bisa kurangi strength-nya. Kalau misalnya mau nambah tingkat detailnya kalian bisa atur dari distance kayak gitu. Nah, udah kayak gini.
Mungkin bagi kalian ada yang merasa cukup, ada yang merasa kurang. Ada yang merasa cukup, mungkin mau lanjut, mungkin mau berhenti, silahkan. Kayak gitu. Tapi aku mungkin mau nambahin, karena teksturnya ini kok terlalu keras ya, nggak kayak apa namanya itu, nggak kayak kok kotak sereal gitu, yang biasanya halus kayak gitu. Nah, mungkin aku bakal memainkan di roughness kayak gini. Kemudian aku juga akan membuat gini. Jadi aku akan shift D, kopas prinsipal BSDF, kemudian mix shader. Kemudian aku akan menghubungkan mix shader, prinsipal BSDF dengan shader yang ini. Kemudian dari shader ke surface kayak gini. Oke, mungkin kalau kalian sudah sampai sini mungkin kalian akan bingung. It's okay. Kayak gitu. Ini adalah hal yang normal kayak gitu. Nah, ini kita bisa ngatur warna kayak gini. Nah, ini mungkin color texture map yang mungkin dimaksud oleh bapaknya. Jadi kayak kita bisa bikin warnanya kayak agak susu-susuan kayak gitu. Susu dan sereal kayak gitu. Tapi ini bukan yang kita mau, bukan yang aku mau, personally mau kayak gitu. Sebenarnya aku cuma mau ini, nambahin yang namanya noise texture kayak gitu. Setelah tambahin noise texture, aku Ctrl T lagi. Terus di sini aku bakal tambahin namanya color ramp kayak gini. Sudah. Sekarang aku bakal tingkatin skillnya itu. Terus aku bakal tingkatin ini ya sampai mungkin noise texture sekitaran segini. Mungkin besarin lagi. Detailnya aku naikin sampai 15, terus roughness-nya aku kurang. Segini. Nah, terus aku skillnya aku besarin lagi. Kemudian untuk ini, maaf, untuk strength-nya mungkin aku akan sedikit kurangi dari bump maps untuk yang ini. Karena aku rasa mungkin terlalu kasar gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian cukup tambahin distortion, terus roughness-nya aku naikin. Kayak gitu. Nah, sampai sekarang mungkin udah mulai agak bingung ya. Tapi aku masih harus nambah satu hal lagi. Satu hal yang biasanya aku lakuin, yaitu aku nambah bump lagi. Kalau normal itu selalu dihubungkan dengan bump. Kemudian height. Height ini kali ini aku masukin ke Voronoi texture color. Sorry, distance. Nah, kayak gini. And then aku bakal ningkatin skillnya sampai maybe around 100. Kayak gitu. Detailnya aku naikkan sampai 15. Sampai 15, roughness-nya aku naikkan sampai 1. Kemudian aku Ctrl T lagi. Ini ngasih kayak tekstur yang lebih lagi kayak gitu. Udah, ini basically caranya kita ngeteksturing. Caraku untuk ngetekstur apa namanya kotak sereal. Kalau misalnya kita mau ganti warna ini jadi kayak warna agak sedikit kesusu-susuan, sebenarnya juga masih bisa. Itu, tapi kurang kelihatan gitu. Mungkin kalau kita turunin sedikit ke sini mungkin lebih kelihatan ya, tapi kayak gini aja. Sudah, kayak itu. Oke. Mungkin
Sejauh ini aman ya, 11 menit sudah berjalan. Kalau gitu mungkin aku bakal full texturing jadi satu tempat aja biar kalian nggak bisa ngikuti pelan-pelan kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau stop pelan-pelan juga nggak apa-apa. Kalau mau kalau nanti mau ada bingung mau tanya silahkan kayak gitu, kalian bisa stop stop juga per video kayak gitu supaya nggak bingung. Tanya more than okay kayak gitu. Oke. Sorry, ini tak mati dulu referensinya. Dari tadi mungkin masih nyala ya. Terus sekarang aku buka yang kaleng. Oke, kaleng. Di sini kita lihat dulu yang metal. Nah, metal ini yang paling mudah, jadi aku langsung aja sisi metaliknya tak naikin full. Terus mungkin tak turunin agak abu-abu jadinya segini. Nah, sudah kayak gitu. Terus sekarang aku mau ini bagian atas. Nah, di sini ini ada kita adalah image texture, kita kontrol T lagi. Sudah. Terus sekarang ini. Oke, sekarang kita mau masukkan normal map-nya begitu. Ini aku nyoba dulu ya, sambil aku nyoba, mungkin nanti setelahnya aku jelaskan kayak gitu. Nah, jadi dari normal ini kita sambungin lagi kayak tadi ke BOM, tapi kali ini kita hubungin ke normal karena di tekstur maps-nya yang dikasih bapaknya itu ada namanya metal 0034 normal gitu. Ini. Jadi ada normal. Nah, tujuannya normal itu apa? Dia ngasih high detail ke low poly. Jadi ini tuh sebenarnya cuma gambar. Tekstur detailnya itu cuma gambar kayak gitu, bukan dari kita nambahin detail apapun. Detailnya ya dari gambar kayak gitu. Makanya itu ada namanya normal OpenGL 2K kayak gitu. Nah, sekarang aku mau mungkin sedikit menaikkan tingkat metaliknya supaya kelihatan banget metalik kayak gini. Terus roughness-nya sekarang aku sambungkan dengan image texture. Image texture aku buka texture maps, terus ada roughness. Ini sekali lagi kita kontrol T, kita kontrol T lagi kayak gitu. Ya inilah kenapa kita perlu pakai node wrangler kayak gitu. Nah, sekarang roughness-nya pun kita bisa atur menggunakan namanya color ramp lagi. Jadi kayak gini. Nah, mungkin kita mau atur tingkat seberapa roughness-nya dia seberapa, itu kalian bisa atur sesuai kemauan kalian itu di sini kayak gitu. Seberapa reflektifnya dia, seberapa memantulnya dia kayak gitu. Itu bisa diatur dari sini. Nah, sekarang ke label. Label kita kontrol T lagi image texture-nya, terus habis itu kita kasih unsur metalik lagi gitu. Kasih unsur metalik. Nah, sudah. Itu kita sudah jadi kaleng soda kayak gitu. Basically kita sudah selesai. Sekarang kita pindah ke mana dulu nih? Pool maybe ya. Nah, ini yang tadi salah, jadi aku hapus. Nah, sekarang yang pool. Pool, kita tambahkan new material, kita kasih nama ini mangkok. Nah, menurut brief, kalau mangkok itu transparan, materialnya gelas transparan dan buram kayak gitu. Nah, kalian bisa bebas bisa memakai untuk kali ini itu yang namanya Shift A Glass BSDF. Nah, oh iya, mungkin ini agak terlambat, tapi gimana caranya kita nge-add sesuatu, nge-add sesuatu itu juga
kalau nggak ditarik gini, atau Shift A, Shift A, Shift A, terus kalian ngetik apa yang kalian mau cari kayak gitu. Jadi misalnya glass BFT, Shift A, glass BFTF kayak gitu. Shift A, image texture kayak gitu. Oke? Nah, terus mungkin dari glass, mungkin kita coba ininya kita putuskan, terus kita hubungkan glass BSDF. Oke, blenderku nge-lag, maafkan. Wow, oke, sudah masuk ke glass BSDF. Saya masih nge-lag. Oke, nah sekarang kita naikkan roughness-nya supaya dia nggak terlalu membiaskan cahaya. Kita naikkan ke warna hijau, maybe. Terus IOR-nya kita ubah agar dia agak mantulkan cahaya kayak gini ya. Kalau misalnya ada cahaya kayak gini, tenang aja, ini cahaya karena shading itu biasanya kita pakai namanya ada world kayak gitu. Jadi di sini kita bisa ngedit namanya world kayak gitu. Nah, world ini nanti bisa diedit menggunakan HDRI kayak gitu. Nah, sudah wis ya udah sebenarnya sudah cukup selesai kayak gitu. Nggak perlu ditambah apa-apa lagi sih kalau untuk yang bold ini. Prinsip BSDF-nya kita bisa hapus nih, kayak gitu. Tapi kembali lagi ini preferensi setiap orang berbeda-beda. Misalnya kalau nggak mau pakai glass BSDF, aku ya pakai prinsip BSDF juga bisa. Kayak gitu. Misalnya BSDF-nya tak gini, warnanya tak turunkan gini, roughness-nya tak naikin, metaliknya tak naikin sedikit, IOR-nya tak alfanya tuh sedikit turunkan, IOR-nya juga ini turunkan warnanya. Terus kalau tidak salah transmission. Dan blenderku nge-lag lagi karena ini agaknya terlalu berat untuk direkam gitu. Nah, ini kalau pakai prinsipal BSDF. Semoga aku nangkep ya bagian ini ya. Jadi kalau misalnya memang terlalu berat, sebenarnya nggak apa-apa. Cukup pakai yang glass BSDF and you're good to go. Kayak gitu. Sudah, bowl sudah selesai. Serial bowl selesai, kalian selesai. 3 pertama sudah selesai, sekarang kita ke sendok. Sendok. Nah, ini kita kasih ini material, kita kasih nama sendok. Nah, kali ini dia kan diminta untuk dikasih checkerboard, ya kan? Dikasih checkerboard sekaligus metallic texture. Nah, itu gimana caranya? Jadi kita nanti bakal kasih ini metallic texture, mungkin warnanya agak sedikit emas ya, kayak gitu. Sudah, aku turunkan sedikit lagi, jadi supaya warnanya emasan. Metallicnya aku naikin, roughness-nya aku naikin, aku turunin sedikit lagi, sedikit terang emas. Oke, IOR sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih kalau diganti-ganti di sini. Nah, sekarang kita mau ngasih dia yang namanya checker texture, seperti yang udah aku ajarin untuk buat apa namanya, tutup botol waktu itu ya, tutup botol dan label botol nanti yang kita sebentar lagi mungkin akan jangkau ya. Jadi aku bikin ini mungkin ini agak segini seperti ini. Tenang aja, nanti kalau misalnya pencahayaannya ngaruh mungkin bawah ini lebih kelihatan ya metaliknya, roughnessnya aku turunin aja karena kepingin agak dia mantul cahayanya. Kayak gitu sudah.
Terus jangan lupa kita Ctrl T lagi untuk texture coordination dan mapping kayak gitu. Saya sudah selesai, sekarang botol. Nah ini tadi. Nah botol kita tambahin new botol. Botol kita naikin roughness-nya, IOR-nya kita tinggiin, alpha-nya kita kurangi. Habis itu begitu juga dengan transmission-nya kayak gitu. Nah, seperti ini nanti. Mungkin roughness-nya tak aku turunin lagi supaya agak glossy dan bukan terlalu matte. Nah, udah jadi. Ini botol. Sudah. Sekarang logo. Sebentar, aku logo itu logo lapisan bawah sisi ketebalan logo menggunakan material metal chrome. Oke, kita akan pakai sisi yang ini. Mungkin kita akan nambah lagi namanya metal chrome. Sudah. Ini juga kita akan pakai yang namanya tambah metal chrome. Udah. Terus kita mungkin ganti ya warnanya. Kalau aku lebih prefer warna biru gitu. Warna biru, kemudian kita jangan lupa kita assign warnanya juga. Kita assign. Nah ini warna biru. Sudah. Metallicnya tinggikan, roughness-nya kurangi. Nah jadi sudah metal chrome. Mungkin IOR-nya naikin sedikit. Nah jadi metal chrome. Kemudian sisi depan logo menggunakan sisi depan menggunakan solid color atau color texture map atau color texture map. Oke. Jadi di sini kita nambah lagi color logo gitu aja ya. Terus jangan lupa kita edit mode, klik alt, klik A buat klik semua, terus assign. Begitu juga yang bawah. Klik edit tab, A, assign. Oh sorry, tab. Kita belum nambah. Nambah ke tadi apa ya namanya? Color logo assign. Sudah. Habis itu kita menggunakan solid color atau color texture map. Kita pakai solid color, maybe warna oranye. Begini, warna oranye kayak gini. Roughness-nya aku tinggiin, begitu. Sekarang tinggal yang depan menggunakan material akrilik transparan. Jadi kita tambah lagi. Sebenarnya kita bisa pakai material botol sih. Jadi klik A, assign. Nah, terus ini kita tambah lagi botol. Terus kita tag, kita klik A, terus kita assign. Nah, which is basically udah jadi kayak gitu. Mungkin yang ini roughness-nya agak aku naikin ya karena sorry. Nggak usah deh, kayak gitu, aman, kayak gini aja. Oke, akriliknya sudah jadi, mungkin roughness-nya agak dinaikin sedikit, alfanya gini. Sudah jadi, oke. Sekarang texturing semuanya sudah jadi, selesai, kita akan masuk ke compositing dan layouting kayak gitu. Oke, lanjut ke part 11.